Bab 58. Ibu mertua dipukul. Beberapa wanita ini tertegun melihat Jesse Fang mengejar kepergian William Yang. Agak lama kemudian, Yuri Zhou baru bersuara, "Tak disangka, sebagai tuan muda keluarga kelas A, William begitu menghormati seorang senior, pria yang sangat baik." "Bu, apa yang ibu bicarakan?" kesal Yumikin pada Yuri Zhou. Bahkan dia pun tidak tahan melihat hal ini. Biar bagaimanapun, Jesse Fang dan William yang adalah sepasang kekasih, namun ibunya malah ingin merebutnya di depan teman wanitanya. Intinya, pria itu sangat munafik dan penuh kepura-puraan, matanya masih tertuju pada tubuh wanita lain padahal sudah punya pacar. "Kamu, bagaimana bicara dengan ibu? Bukankah aku melakukan ini demi kamu? Berapa usiamu? Sampai sekarang masih tidak punya pacar? Aku masih berharap kamu menikah ke dalam keluarga kaya dan mengandalkanmu untuk menikmati kekayaan. Justru kamu, bertemu orang yang tepat bukannya ambil inisiatif menyerang, malah aku yang jadi ibu harus tampil," omel Yuri Zhou. "Bu, aku baru 23, kenapa kedengarannya aku seperti berusia 40-an dan tidak laku dinikahi? Selain itu, siapa suruh kamu tampil? Bajingan tadi sekali lihat bukan orang baik-baik," sahut Yumikin kasar. "Jangan sembarangan, William sangat menghormati senior, tradisi kebaikan seperti itu kenapa jadi tidak baik bagimu? Apakah kamu juga ingin mencari orang tak berguna seperti Jerry, baru kamu puas?" Yuri Zhou membujuk Yumikin, tapi tidak lupa melibatkan Jerry Yang. Yumikin segera membalas, "Bajingan itu jelas punya pacar, tapi sejak masuk ke ruang ini, matanya keluyuran terus di tubuhku dan kakak. Brengsek seperti itu dibandingkan dengan kakak ipar, benar-benar bajingan." Brak. Yuri Zhou menggebrak meja dan bangkit berdiri. "Kamu, melawan, juga tidak akan mengalah padaku." Dia menunjuk Jerry Yang dan berkata pada Yumikin, "Orang tak berguna itu, bagian mana yang bisa dibandingkan dengan William? Selain terlahir dari keluarga kaya, apalagi yang lebih baik dari kakak ipar?" Balas Yumikin sengit. "Kalian bertengkar, apa boleh tidak bawa-bawa diriku?" Batin Jerry Yang dengan wajah tak bersalah. Kamu, gadis tengik, aku tidak mau bicara denganmu lagi." Yuri Zhou juga tidak mampu mengatakan bagian mana yang membuat William yang lebih baik dari Jerry Yang. Melihat kompromi Yuri Zhou, Yumikin dengan angkuh dan sengaja berkata pada Jerry Yang, "Kakak ipar, aku telah mengatakan begitu banyak hal baik tentangmu, anggap kamu berutang budi padaku ya. Kalian yang bertengkar, kenapa ujung-ujungnya dia yang berutang budi?" pikir Jerry Yang dalam hati. "Yumi, kamu tahu sifat ibu, kenapa masih bertengkar dengannya?" bujuk Lesikin setelah Yuri Zhou pergi ke kamar kecil. Yumikin memutar mata padanya, "Kakak, bukankah ini demi mengubah image suamimu di hati ibu?" Mendengar Yumikin mengatakan, "Suamimu," Lesikin jadi tersipu. "Kamu memang mengubah imagenya, hanya saja ini membuat ibu memiliki lebih banyak pendapat tentang dia," katanya kesal. "Ah, tidak mungkin, kan?" Yumikin terperanjat. Di sisi lain, setelah William yang keluar dari ruang privat, Jesse Fang segera mengejarnya. "Kak Yang, aku benar-benar tahu salah. Beri aku satu kesempatan lagi, oke?" Jesse Fang masih saja tidak berhenti membelitnya. Mata William yang bersinar, lalu berkata, "Bukannya tidak boleh beri kamu kesempatan, tapi kelak kamu harus mendengarkan aku, kalau tidak, enyah dariku." "Baik, aku mendengarkanmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta." Jesse Fang menyetujui tanpa ragu, dia ingin menikah masuk dalam keluarga Yang. "Jika kamu memiliki cara untuk membuat salah satu dari dua wanita itu naik ke ranjangku, aku berjanji kamu akan menjadi bagian keluarga Yang," kata William yang dengan mata menyipit. "Apa?" Jesse Fang sangat terkejut. William yang tidak pernah memiliki sisi seperti ini saat bersamanya selama ini. Dia baru saja menamparnya di restoran dan memutuskan hubungan, sekarang mengajukan syarat yang sangat keterlaluan, hati Jesse Fang sangat sakit. Jika ingin menjadi istri resmi keluarga Yang, maka harus bisa bersabar. "Tentu, aku juga tidak akan memaksamu. Kalau tidak mau, lupakan saja. Hanya saja mulai hari ini,
hubungan kita benar-benar berakhir, tambah William yang lagi saat melihat Jesse Fang kewalahan. Jesse Fang diam saja, di benaknya penuh dengan perbandingan antara menikah dengan keluarga kaya dan kehidupannya saat ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menguatkan niatnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak Yang, aku tidak mau putus denganmu, kalau kamu ingin meniduri mereka, aku akan membantumu." Ini baru cara kerja orang pintar. Tapi tenang saja, aku hanya tertarik pada mereka untuk bersenang-senang, dan cuma kamu yang masuk ke keluarga Yang. William yang tiba-tiba kembali pada sikapnya yang semula ketika bersama Jesse Fang. Restoran Suji, di dalam ruang privat. Lexi Qin melihat waktu, lalu berkata dengan cemas, "Ibu sudah keluar 20 menit, kenapa masih belum kembali?" Yumi Qin juga agak khawatir. "Aku pergi lihat," katanya seraya bangkit berdiri. Baru saja keluar dari ruang privat, Yumi Qin melihat pintu masuk kamar kecil yang tidak jauh darinya sedang dikerumuni banyak orang, juga terdengar suara pertengkaran dari sana. "Wanita jalang, beraninya kamu memukulku, apa kamu tahu siapa aku?" Suara Yuri Zhou tiba-tiba terdengar. Mendengar suara Yuri Zhou, Yumi Qin sangat kaget dan segera berkata, "Kakak ipar, cepat keluar, ibu dipukuli." "Apa?" Lexi Qin langsung bangkit dan hendak keluar. Jerry yang juga buru-buru bangkit dan menahan pundak Lexi Qin. "Lexi, kamu temani Happy di sini, aku yang lihat ke sana." Lexi Qin terlihat cemberut, lalu berkata, "Kalau begitu, cepat pergilah. Jika ibu yang salah, jangan sewenang-wenang terhadap orang lain. Jika ibu adalah korbannya, kamu juga harus menegakkan keadilan untuk ibu." Lexi Qin juga tahu dengan sifat Yuri Zhou, takutnya dia yang menyinggung orang dulu. "Baik," jawab Jerry yang segera keluar dari ruang privat. Ketika tiba di depan pintu kamar kecil, Jerry yang melihat Yuri Zhou dan seorang wanita parubaya sedang berkelahi. Yumi Qin yang tidak tahu penyebabnya berteriak marah, "Berani pukul ibuku, aku akan menghajarmu." Yumi Qin benar-benar berani, dia maju dan menjambak rambut wanita parubaya tersebut, lalu menamparnya hingga wanita itu kebingungan. Saat ini, penjaga keamanan restoran telah datang dan memisahkan ketiga wanita yang berkelahi. Rambut Yuri Zhou acak-acakan, riasan di wajah juga luntur, dan masih ada bekas tamparan yang jelas di sisi kanan wajahnya, terlihat sangat menyedihkan. Tapi wanita parubaya yang di depan lebih menyedihkan, bekas tamparan ada di dua sisi wajahnya. Yumi Qin tidak berbelas kasihan sama sekali dan langsung menamparnya beberapa kali. "Oke, kalian berani memukulmu, kan? Tunggu saja, aku akan panggil orang sekarang," kata wanita parubaya seraya mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon. Yumi Qin baru melihat wajah wanita parubaya itu sekarang, ekspresi wajahnya semakin tidak enak dilihat. Barusan dia hanya peduli untuk membantu ibunya, jadi tidak memikirkan identitas lawan. Saat ini dia telah mengenali identitas wanita parubaya tersebut, gawat. Batinnya bersambung.